Baik, selamat malam dan selamat datang di acara Zoom kita pada malam hari ini. Hari ini judulnya adalah Lessons from Leaking Bucket. Jadi pelajaran dari ember yang bocor. Nah, untuk format memang hari ini kami menggunakan format Zoom webinar. Jadi jangan kaget kalau Anda seakan-akan hanya sendirian. Ya, ini agak berbeda dengan Zoom meeting. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti dengan format webinar ini, sebenarnya ini mirip, hanya tidak kelihatan peserta-peserta yang lain. Nah, untuk bertanya, di situ akan ada untuk question dan juga bisa juga ditulis di chat. Ya, jadi silahkan bisa juga ditulis di chat. Kemudian, oke, jadi kalau memang tidak terdengar suaranya ya mungkin bisa keluar dulu, kemudian nanti coba masuk lagi ya. Oke, bagus kalau sekarang sudah bisa dengar. Ya, jadi memang ini formatnya agak berbeda dengan kita biasanya yang Zoom meeting. Jadi mungkin perlu sedikit adaptasi ya bagi teman-teman yang biasanya kita mengadakannya di Zoom meeting. Baik, kita akan segera masuk saja ke materi hari ini supaya tidak berlama-lama lagi. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Inge Santoso, saya dari Solo. Dan hari ini saya akan sharing tentang pelajaran dari ember yang bocor. Nah, supaya mengerti kenapa sih ini ceritanya tentang ember yang bocor ini ya. Jadi ceritanya itu dimulai mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu. Saya sebagai salah seorang pembicara atau trainer di seminar waktu itu diadakan di Puncak ya, di Puncak. Nah, ketika sedang acara seminar ini ada pembicara lain yang sedang bicara. Jadi saya ada waktu kosong gitu ya. Biasanya saya duduk di belakang untuk observasi dan tentu saja sambil belajar. Nah, tiba-tiba pengen ke belakang gitu kan, pipis gitu. Jadi saya pergi ke kamar mandi untuk di dekat ruangan seminar itu. Nah, ketika saya ke situ di kamar mandi itu, saya lihat airnya di ember itu tinggal sedikit. Airnya di ember tinggal sedikit. Jadi setelah saya pakai, saya pikir, wah ini kasihan nanti ya kalau ya orang yang berikutnya datang mau memakai kamar mandi ini kalau airnya sudah habis gitu. Jadi akhirnya saya buka keran, saya isi ember ini. Dan saya isinya itu memang aliran airnya agak kecil karena saya tahu seminarnya tuh mungkin masih setengah jam sampai 1 jam lagi baru selesai gitu ya. Daripada saya keluar masuk, saya pikir udah nanti aja begitu acara selesai saya tutup kerannya. Jadi saya buka alirannya tuh agak kecil. Nah, kemudian setelah selesai saya kembali lagi ke ruang seminar. Waktu acaranya selesai, saya cepat-cepat ke kamar mandi lagi memastikan airnya di ember itu tidak luber. Nah, sewaktu saya kembali ke kamar mandi, saya lihat, loh, kok airnya kok nambahnya cuma sedikit. Jadi di ember itu, ya, ember itu airnya tuh nambahnya ya mungkin cuma 10 cm ya. Kan saya pikir seharusnya nih, menurut perhitungan saya, dengan air yang saya alirkan itu harusnya kalau setengah jam sampai 1 jam itu ya pasti sudah mendekati full atau bahkan penuh gitu. Tapi kenapa ternyata itu cuma naik 10 cm. Jadi saya tuh, ini kenapa ya ember ini gitu kan. Jadi saya muter, jadi lihat di baliknya gitu ya. Ternyata embernya itu bocor. Jadi ada lubang di belakang. Nah, saya tadi ya nggak kelihatan gitu kan. Setelah saya curiga baru kenapa ini ya. Saya lihat ternyata memang ember itu bocor. Ya karena embernya bocor ya mau saya isi air seberapapun ya dia akhirnya hanya bisa terisi air sampai sebatas
tingkat kebocorannya tadi. Nah, sewaktu saya melihat ember ini, terus langsung, ini ya seperti manusia, gitu. Ember ini seperti manusia. Manusia tuh ibarat ember yang bocor, gitu ya. Ibarat ember yang bocor. Loh, maksudnya gimana? Kok ibarat ember yang bocor? Karena level ketinggian air di dalam ember, level ketinggian air dalam ember itu menunjukkan level kondisi kita saat ini. Jadi kita saat ini ada di mana, ya itu sebenarnya kita sudah maksimal. Ya. Setiap saat tuh sebenarnya kita sudah maksimal. Kita sampai di sini, yaitu kondisi maksimal kita. Gitu ya. Jadi kalau kita itu mau lebih hebat gitu ya, harusnya itu ceritanya kondisi ketinggian airnya tuh lebih penuh gitu. Tapi kalau kita sekarang embernya itu masih ya setengah, seperempat, atau bahkan tidak berisi gitu ya. Nah itu berarti memang kondisi atau level kita saat ini itu masih rendah, belum optimal ya, belum optimal. Nah, kenapa ya? Kenapa? Ya karena ada yang bocor gitu ya. Karena ada yang bocor. Nah, kebocoran ini apa? Kebocoran ini adalah kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi lubang-lubang kebocoran ini itu adalah kelemahan-kelemahan kita. Jadi Anda bayangkan ya, Anda lihat itu gambar ya di ember itu. Begitu kita isi, ya kan, airnya semua keluar. Keluarnya kenapa? Yaitu karena kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Jadi kita tidak bisa optimal gitu. Nah, kelemahan-kelemahan ini bermacam-macam ya. Ada kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar. Ya, jadi posisi lubang-lubang itu sebenarnya adalah kalau diibaratkan itu jenis-jenis kelemahan-kelemahan kita. Ada kelemahan-kelemahan yang posisinya di atas. Dalam arti kalau kita memang sudah mencapai tahap yang tinggi, itu baru kelemahan itu ada efek terhadap diri kita. Tapi ada kelemahan-kelemahan itu yang mendasar. Nah, kelemahan-kelemahan yang mendasar contohnya seperti tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, kelemahan tidak bertanggung jawab ini adalah kelemahan yang mendasar. Biasanya kalau diibaratkan dengan si ember ini, dia posisinya di bawah. Kalau perlu ya di dasar embernya itu. Jadi mau diisi seperti apapun, ya ember kita, air itu tidak akan pernah terisi banyak gitu. Karena apa? Ya karena keluar terus. Dia ini kelemahan yang sangat mendasar. Misalnya kurang disiplin, itu juga cenderung di bawah. Ya. Karena tiap kali kita mau melakukan sesuatu yang baik, punya habit yang baik, kalau kita nggak ada disiplin, ya itu nanti semuanya akan rusak juga, gitu ya. Jadi dia tergolong kelemahan-kelemahan di bawah. Contoh lain, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, ini juga cenderung agak di bawah, ya. Ya biasanya kadang orang nggak terlalu terasa gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak terlalu terasa, bisa juga kelemahannya ini bagi orang itu di atas. Jadi ingat ya, tiap orang tuh juga beda-beda. Apa yang menjadi kelemahan mendasar bagi Anda, belum tentu kelemahan mendasar di orang lain. Ya, mereka punya kelemahan yang berbeda. Nah, jadi kelemahan-kelemahan ini bisa saja bervariasi tergantung diri Anda masing-masing. Nah, selama ini sudahkah Anda menuliskan ya, kira-kira kelemahan-kelemahan Anda itu apa saja? Jadi kebocoran-kebocoran Anda itu apa saja? Nah, semakin kita bisa mapping, bisa meletakkan, oh kelemahan saya ini kelemahan yang mendasar di sebelah bawah, ini kelemahan yang masih di atas gitu ya. Nah, itu kita akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita tetap harus membereskan kelemahan yang mendasar terlebih dahulu. Karena kalau tidak, yaitu tadi, apapun yang kita lakukan untuk lebih maju, karena kita ada kelemahan-kelemahan yang mendasar ini,
akhirnya semuanya bubar. Ya. Nah, jadi kita harus perhatikan hal ini. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi kebocoran itu kaitannya adalah dengan kelemahan kita. Nah, ketinggian air itu tergantung dari lubang yang terendah. Jadi posisi kita saat ini, level kita saat ini, kondisi kita saat ini, itu tergantung dari kelemahan kita yang paling mendasar. Nah, coba bayangkan ya, misalnya untuk bisnis Anda butuh punya network gitu. Tetapi Anda punya problem bersosialisasi gitu kan. Ya itu jadi problem yang mendasar untuk Anda. Kalau dalam bisnis Anda butuh punya network yang besar sedangkan Anda tidak bisa bersosialisasi, ya akhirnya Anda tidak bisa maju-maju. Karena maju sedikit habis, maju sedikit habis gitu ya. Karena kelemahan ini kelemahan yang mendasar. Itu. Jadi ketinggian Anda, kesuksesan Anda, ya, kemajuan Anda itu nanti akan ditentukan oleh lubang yang terendah atau kelemahan kita yang bisa dikatakan paling besar gitu ya, atau paling mendasar gitu. Dan juga bisa dikatakan juga lubang-lubangnya, ukuran lubangnya ini ya tergantung kelemahan kita itu sebesar apa gitu ya. Kalau kelemahannya itu sudah mendasar, besar pula, itu susah sekali ya kita mau ngisi embernya ini dengan air ya, mau diisi berapapun ya langsung keluar semua gitu. Tapi kalau bocornya itu kecil-kecil, ya masih lumayan lah ya, butuh waktu agak lama gitu kan untuk kita turun ke level itu. Nah jadi sama seperti kalau orang katakan kekuatan suatu rantai itu tergantung dari mata rantai yang paling lemah. Nah coba kalau kita punya rantai ya, kemudian kita tarik itu. Nah waktu kita tarik sekuat-kuatnya ini, kalau misalnya dia akan putus, dia putus di mana? Pasti dia putus di mata rantai yang paling lemah. Nah sama dengan kita. Kalau kita ibaratkan seperti ember bocor ini, ya lubang yang paling bawah dan mendasar dan besar itulah yang akan menghambat kesuksesan ataupun kemajuan diri kita. Oke. Nah, jadi harus gimana ini kalau ember-ember kita ini bocor nih, ember kita ini? Ya harus ditambal gitu ya. Ya gimana? Kan harus ditambal. Ya bisa saja sih kita ada menambal, oke, sementara aja ditambal. Kalau misalnya Anda punya ember bocor sekarang, kira-kira Anda tambal sementara pakai apa? Mau pakai selotep gitu. Ya bisa sih kalau lubangnya kecil gitu ya, bisa aja kita pakai selotep. Tapi kita tahu kalau embernya isinya air, terus selotipnya kena air terus, ya lama-lama lepas juga. Ini hanya sementara saja. Ya sama dengan kita itu punya kelemahan, ya kita perbaikinya itu bukan secara utuh, secara menyeluruh, tapi ya hanya sementara. Nah, hanya sementara. Misalnya kalau yang banyak sekarang itu apa? Kita stres gitu ya. Ya mungkin masa pandemi ini kita stres. Ya kan? Terus kita tambalnya dengan apa? Kesetresan kita ini. Oke. Dengan sesuatu yang hanya distract diri kita. Contohnya, oke lah daripada aku stres mikirin itu, aku sekarang mau nonton Netflix gitu. Atau nonton apa? Disney gitu kan. Nah, itu memang kayaknya stresnya tuh hilang sementara. Ya, cuman hilang sementara. Tapi begitu filmnya selesai, ya balik lagi gitu ya. Karena itu bukan solusi. Itu bagaikan yaitu selotip sementara ini gitu ya. Kalau orang problem mau menurunkan berat badan, terus ikut ya, aku mau crash diet gitu ya. Oke, dalam 3 hari ini aku cuma minum air gitu. Ya mungkin aja dalam 3 hari itu berat badannya turun ya, karena nggak makan cuma minum air gitu kan. Tapi begitu 3 hari selesai, makan lagi, ya langsung balik aja lagi gitu kan. Nah jadi ini adalah menambal kebocoran yang sifatnya sangat sementara.
Nah, ini biasanya itu bentuknya shortcut ya. Jadi jalan pintas yang kita pikir itu bisa membereskan masalah. Tapi sebenarnya jalan pintas ini hanya merupakan yaitu tadi tambalan yang sementara. Ya, tambalan yang sementara. Ya mungkin kalau dulu saya bayangkan ini karena waktu itu saya lihatnya tuh ember plastik ya. Sedangkan yang saya taruh gambar di sini embernya bukan plastik gitu. Saya pikir kalau dulu tuh ember plastik gitu, kalau mau menambal ya mungkin saya akan melelehkan sedikit plastik untuk saya tempelkan gitu ya, menambal. Tapi kalau misalnya seperti itu, ya, kalau baru dilapis sekali, itu kan lapisannya sangat tipis, betul ya? Nah kalau lapisan tipis ini kira-kira kuat nggak? Ya, tidak akan terlalu kuat. Ini sama ketika kita mau berubah. Kita mau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, sewaktu kita lakukan pertama kali atau bahkan baru 2 kali, 3 kali, itu seperti orang itu menambal tapi masih tipis. Ya, contoh misalnya, oke, saya mulai hari ini akan rajin berolahraga gitu ya. Nah, Anda baru nih hari pertama, wah oke lah masih semangat gitu. Oke, masih semangat ya, jalan gitu. Hari kedua mulai kemarin habis jalan kok ini agak jarem ya, agak pegel-pegel gitu. Apa hari ini nggak usah dulu ya jalannya? Nah, itu mulai tuh yang tadinya kita baru nambal itu masih tipis sekali ya. Jadi kelemahan kita ini ya nambalnya masih tipis. Ya biasanya terus pecah, batal gitu ya. Misalnya hari kedua langsung nggak olahraga, bolos. Ya udah bolong lagi gitu kan. Nah, jadi memang butuh waktu ya untuk kita terus melakukan, kita menambalnya memang tipis-tipis. Tapi kalau udah terus ya dia tebal akhirnya kelemahan itu tutup. Ya, seperti kita tadi kelemahannya mungkin malas olahraga, kita lakukan terus. Ya setelah 2-3 bulan akhirnya benar-benar menjadi kebiasaan yang kuat, yaitu seperti tambalannya itu sudah full, udah tebal dan itu nggak bocor-bocor lagi. Jadi kita memiliki sekarang habit untuk berolahraga, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu memang tipis-tipis ya. Jadi tiap lapis itu seperti kita sedang membangun habit kita, ya, membangun habit kita. Nah itu bagaimana kita menambal kebocoran. Nah nambal bocornya mulai dari mana? Ya sebaiknya nambal bocornya ya mulai dari yang bawah ya. Mulai dari yang bawah. Jadi kita mulai menambal kebocoran itu harus dari yang paling mendasar dulu. Karena ini yang paling fatal untuk kemajuan diri kita. Jadi kalau kita itu tadi misalnya yang mendasar tidak bertanggung jawab, kita gampang menyalahkan orang lain, kita gampang menyalahkan keadaan, kita berada di victim mode, selalu merasa oh aku ini korban. Hal-hal kayak gini itu harus dibereskan terlebih dahulu sebelum bisa membereskan kelemahan-kelemahan kita yang lain, gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti ini dipastikan Anda bereskan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pindah ya. Sekarang tadi ngomongin embernya, ngomongin kebocorannya. Nah, sekarang kita pindah ke mengisi air di ember itu. Nah, waktu kita mengisi air ember, ya, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengisi airnya? Ya, tolong dipastikan dulu ya embernya sudah terbuka atau belum. Gitu ya. Sekarang kalau kita pakai ember yang ada tutupnya, kemudian kita tutup embernya, terus kita mau isi air, ya airnya tidak akan bisa masuk ke dalam ember. Nah ini sama ya seperti diri kita. Kalau kita mau lebih maju, kita mau lebih sukses, kita mau lebih luar biasa, ya kita harus membuka hati dan pikiran kita ini. Untuk apa? Ya untuk belajar, untuk mendapatkan masukan, dan lain sebagainya. Itu seperti membuka ember kita sehingga bisa diisi. Tapi kalau kita itu tertutup, kita keras kepala, ya itu seperti kita tuh udah tutup embernya gitu ya. Nah, ember yang tertutup ini gimana mau diisi? Semua yang isi ya keluar semua. Ya contoh,
di masa-masa seperti ini. Masih aja ada orang alasannya, Inge, aku nggak bisa ini. Apa ini masuk interskill ini? Susah banget. Aku tuh gaptek, suruh gini-gini nggak bisa. Nah, di masa sekarang ini, di mana semua kita belajarnya jarak jauh lewat Zoom, ya semua ya, bahkan anak-anak yang sedang sekolah ini semua juga pakainya entah pakai Zoom, pakai Google Meet, atau pakai Microsoft Teams, atau apapun. Tapi sekarang semuanya sudah digital. Kalau kita itu tidak mau terbuka, belajar ya secara belajar teknologi yang perlu kita pakai ini, ya kita akan nggak bisa maju. Kita tuh seperti ya itu tadi, tertutup gitu ya, nggak mau menghadapi perubahan ini. Kita menutup diri. Ya pasti ketinggalan. Di zaman sekarang habislah orang-orang kayak gitu yang selalu alasannya nggak bisa, aku gaptek gitu ya. Ya itu akan cepat ya terlindas lah di masa-masa digital seperti sekarang. Tapi bagi yang datang di acara hari ini, saya sebenarnya cukup salut ya. Ini banyak di sini juga teman-teman saya yang biasanya ikut acara saya yang di tempat lain, memang masih menggunakan Zoom meeting yang biasa ya. Kemudian kadang lewat IG Live, tapi hari ini saya coba memakai platform yang baru dan ternyata banyak yang ikut ya. Dan ini jadi menunjukkan bahwa Anda-Anda yang hadir di sini itu sudah termasuk orang-orang yang ini embernya itu terbuka ya, nggak tertutup. Jadi bisa mendapatkan input, mendapatkan masukan. Nah, jadi ini tentang airnya ya, tentang airnya. Nah, ketika kita mengisi air, nah ini dia. Waktu kita mengisi air, coba diperhatikan. Airnya jernih atau keruh? Ya. Sekarang bayangkan kalau Anda ini, kesuksesan Anda ini ya level di ember itu. Nah sekarang ember Anda ini isinya air jernih atau air keruh. Ini mau saya asosiasikan dengan bagaimana cara kita berpikir. Apakah pikiran kita ini banyak yang positif atau pikiran kita ini banyak yang negatif? Kalau saat ini misalnya ember kita itu airnya dalamnya masih keruh. Kita masih banyak lah pikiran-pikiran negatif, kita masih banyak belief-belief yang kurang bermanfaat bagi diri kita, misalnya seperti itu. Nah sekarang kan kita buka nih untuk mendapatkan input dari luar, mendapatkan masukan dari luar. Ya kita ibaratkan sebagai air ini. Nah air yang kita masukkan ini, input yang kita masukkan ini, hal-hal yang positif, yaitu jernih, atau hal-hal yang negatif, keruh gitu ya. Karena kalau air kita aja sudah keruh, terus kita isi lagi dengan air yang keruh, ya tambah keruh lah gitu ya. Tapi bayangkan kalau ember kita ini keruh, terus kita isi terus dengan air yang jernih. Lama-lama air di ember kita ini makin jernih enggak? Yes, pasti makin jernih. Dalam arti kita menjadi lebih positif. Belief-belief kita menjadi lebih bermanfaat untuk diri kita. Jadi itu, kita perlu mencari masukan-masukan, mendapatkan input, saran, hal-hal yang positif. Dan ini juga bisa berarti bahwa seperti saat ini, Anda semua belajar. Nah ini air yang jernih. Ya, belajar. Saya lihat di Interskill juga banyak ya kelas-kelas yang gratis. Nah silahkan loh, mau gratis, mau berbayar, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk belajar sebanyak-banyaknya ya. Kalau gratis tuh ada banyak ya. Tinggal klik-klik aja register. Kalau waktunya Anda bisa ikut tuh. Ada banyak sekali course. Dan saya juga akan terus membawakan course di sini baik yang gratis maupun yang berbayar. Jadi manfaatkan platform ini untuk kita mengisi air yang jernih ya, supaya kita terus belajar. Nah, itu jernih dan keruh gitu ya, jernih dan keruh. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kadang-kadang kita tuh nggak bisa mengontrol input dari luar itu
bisa saja airnya itu keruh, gitu ya. Contoh nih, di Solo saya ada kebun hidroponik, ya, ada kebun hidroponik. Dan kebun hidroponik ini tentu saja membutuhkan air yang banyak. Gitu. Nah, air yang banyak ini karena air sumur atau air tanahnya memang sudah kurang bagus, ya akhirnya kita menggunakan air pump. Tapi apakah air pump ini juga selalu jernih? Ternyata tidak. Jadi di kebun hidroponik kami itu airnya kurang bagus. Warnanya agak kekuningan, kemudian ada bau itu ya, besi kayak karat gitu. Jadi ada zat besinya lumayan tinggi. Ya kadang-kadang seperti itu. Padahal untuk hidroponik ya kami butuh kualitas air yang bagus. Kualitas air yang kalau bisa itu sempurna. Ya, sempurna. Tahu nggak kualitas air kalau hidroponik mau yang sempurna pakai apa? Pakai RO. Air RO. Ada bayangkan ya kalau misalnya itu kebun segede itu, kemudian perlu airnya air RO, wah itu ya lumayan juga ya ongkosnya gitu ya. Ya tapi nggak perlu sampai seheboh itu. Yang penting butuh apa? Berarti kalau airnya keluarnya kurang bagus, ya butuhnya adalah filter. Jadi butuh difilter. Nah, filter ini adalah seperti kesadaran kita. Ya, kesadaran kita. Kesadaran kita ini sangat penting karena kita nggak bisa mengontrol hal-hal yang datang ke diri kita. Ya kita kan nggak bisa atur misalnya salah satu anggota keluarga kita tuh ternyata orangnya cenderung negatif gitu ya. Jadi tiap kali ngomong sama kita tuh negatif terus. Ya itu kayak air keruh kan. Nah sekarang kita butuh apa? Butuh filter. Nah, filter ini kesadaran bahwa oh ya, memang dia itu biasanya kalau ngomong cenderung negatif. Nah, kalau kita punya kesadaran ini, kita tuh sudah menang ya dalam arti kita bisa memfilter. Oke, dia memang cenderung agak negatif. Jadi saya perlu berjaga-jaga. Ya, kita perlu sortir gitu kan. Oke, kalau dia ngomong ya dengerin, tapi nggak usah ceritanya dimasukkan ke hati gitu ya. Nah, ini sangat penting. Ini menjadi filter kita. Jadi filter air ini kesadaran kita, awareness kita terhadap apa yang masuk, input yang masuk ke dalam diri kita. Ya bisa aja dari contoh sekarang berita-berita gitu kan. Nah, ini kesadaran kita itu diperlukan untuk apa? Oke, jadi saya teruskan mau baca-baca berita negatif ini atau stop. Ya, atau stop. Nah, ini butuh suatu kesadaran. Kadang-kadang kita sudah kemasukan ya banyak input-input negatif, apalagi sekarang contoh forward mau hoax mau apa dari grup WA, dari mungkin sosial media, begitu banyak ya kita tuh bertubi-tubi mendapatkan ya ini air-air keruh ini kan. Nah, kesadaran ini membantu kita untuk ya sortir, difilter nih. Oke, mana yang boleh masuk, mana yang enggak. Mana yang saya harus stop gitu ya. Nah, ini gunanya kita punya filter. Jadi pikiran kita juga butuh filter. Ya, butuh filter. Nah, volume air nih. Nah, tadi kan waktu saya saya isinya volumenya kecil gitu ya, volume airnya dari keran itu kecil. Ya, jadi dia ya pelan-pelan aja. Bisa nggak dibuka besar kerannya? Oh bisa, bisa sekali. Ya, bisa sekali. Nah, volume air ini kita bicara tentang apa? Ya kadang-kadang seperti ini ya, contoh kalau kita bicara motivasi. Saya banyak memberikan seminar motivasi. Bagus nggak? Bagus. Ya, bagus. Tapi yang saya observe, saya lihat adalah ketika orang ikut seminar motivasi, pulang seminar itu, wah semangat luar biasa gitu kan. Wah berapi-api ya. Pokoknya udah kayaknya di akhir seminar tuh pokoknya aku akan mengubah dunia gitu kan. Itu berapi-api. Semangatnya luar biasa. Tapi yang saya observasi selama ini,
hal itu tidak bertahan lama. Ya, tidak bertahan lama. Ya biasanya seminggu masih. Sebulan ya udah kurang berapa persen gitu kan. 2 bulan, 3 bulan, udah deh. Ya, kayaknya seperti nyanyian itu. Balik lagi, aku masih seperti yang dulu. Ya. Akhirnya dikasih motivasi itu kayaknya nggak ada perubahan yang berarti. Cuman di depan aja. Kenapa bisa begini? Ya karena kita seperti saya memberi motivasi itu ya, itu seperti buka keran gede. Wah, buka keran gede gitu kan. Itu ember walaupun bocor, kalau volume airnya besar, pasti itu naik. Isinya pasti naik. Pasti naik. Ya kan? Tapi begitu kerannya di stop, gimana? Ya bocor kan? Ya turunlah pelan-pelan gitu kan, tergantung kebocorannya besar, kecil, dan posisinya di mana gitu ya. Ya balik lagi nanti, balik lagi. Nah jadi kerannya ini memang harus dibuka terus. Lebih baik dibuka konstan daripada buka gede, terus stop, buka gede, stop gitu ya. Lebih baik tiap hari gitu. Jadi kalau kita butuh motivasi, kita butuh ya sesering mungkin, ya sesering mungkin. Karena memang bagi kami di grup motivator gitu gitu ya selalu akan ya gimana lagi motivasi itu ya seperti orang mandi gitu kan. Ya harus tiap hari mandi karena nggak mungkin mandi sekali terus bersih bertahun-tahun gitu ya. Ya buktinya Anda tiap hari mandi kan, walaupun ya kotornya dikit, kotornya banyak, terus kan. Ya supaya apa? Bersih terus. Sama kalau kita ngomongin motivasi, ya motivasi ini perlu konstan. Ada terus setiap hari. Ya. Supaya apa ya? Semangat itu, motivasi itu terjaga. Ya, terjaga. Jadi volume air besar kecil ini ya seperti input-input yang kita masukkan ini besar atau kecil gitu ya. Contoh bahkan seperti bantuan materi. Kalau misalnya sekarang ada orang gitu ya, memang dia katakanlah hari ini nggak ada uang gitu, uangnya sedikit. Terus tiba-tiba menang lotre, oke? Menang lotre 1 juta dolar, gitu kan? Nah itu kan seperti embernya dia yang tadinya kosong ini, terus tiba-tiba wow dapat air sekian banyak gitu ya. Tapi kalau selama ini dia berada di kondisi itu karena memang dia ini tidak pernah belajar mengatur keuangan, itu mau dikasih uang berapa, ya nanti nggak lama kemudian baliklah dia, ya kan, ke level yang sebelumnya, di mana embernya itu bocor, di mana kelemahannya dia berada. Jadi makanya kita juga sering dengar cerita-cerita, oh menang lotre, nggak lama kemudian, lah kok balik seperti yang dulu, itu uang kemana gitu ya. Ya itu karena ada itu kelemahan-kelemahan tadi, ada kebocoran-kebocoran tadi yang nggak pernah dia coba untuk tambal. Sehingga begitu diisi air banyak ya seakan-akan penuh, tapi hanya sementara. Setelah itu habis lagi. Ya, habis lagi. Jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian apa lagi? Nah, waktu kita ngisi air, itu kan ada riaknya ya, ada riaknya. Nah, riaknya ini sama kalau kita mengadakan suatu perubahan gitu. Isi air ini kan kita dapat input, dapat saran, belajar sesuatu yang baru. Itu pasti ada gejolak di diri kita. Nah, gejolak di dalam diri kita ini itu kadang-kadang tidak nyaman. Kenapa? Ya, kalau kita yang tadinya tenang-tenang gitu ya, terus tiba-tiba ada suatu perubahan, bergoncang gitu kan. Itu memang rasanya nggak nyaman, rasanya nggak nyaman. Terus kita harus gimana gitu kan? Ya, kita harus punya pelan-pelan itu nanti ketenangan gitu ya, untuk menghadapi perubahan ini. Jadi harus punya skill untuk menghadapi perubahan. Jadi kalau ada gejolak, ya memang pasti akan bergejolak. Tapi ceritanya itu tenangnya cepat.
Jadi nggak goncang terus ya. Jadi itu kalau kita diamkan ya pasti dia akan kembali ke level yang tenang. Nah, jadi ini sama ya, semakin besar perubahannya itu biasanya gelombangnya juga besar. Seperti sekarang ini. Ini masa pandemi ini sebenarnya suatu gelombang yang besar. Kita belum pernah nih dikocok-kocok sampai sebegininya istilahnya gitu ya. Ya tapi gimana? Kita perlu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Bagaimana bisa menghadapi itu? Ya perlu ketenang seimbangan. Kalau kita ikutan panik, akhirnya justru kita nggak bisa mendapatkan solusi-solusi yang lebih baik. Justru kalau kita tenang menghadapi perubahan-perubahan ini, kita justru mungkin di situ bisa melihat solusi yang baik. Justru mungkin malah kita bisa memanfaatkan kondisi saat ini. Ya contohlah misalnya kalau saya sendiri ya, oke, kalau memang nggak bisa seminar offline gitu ya sekarang beradaptasi seminar online. Dan sebenarnya dengan seminar online ini saya cukup bahagia ya, karena apa? Ya seperti saat ini saya lihat ini banyak peserta-peserta semua dari kebanyakan dari luar kota ya, malah yang di Solo sedikit, cuma sedikit paling 1, 2 yang saya tahu. Yang lainnya justru dari luar kota. Yang mungkin dulunya saya nggak bisa lakukan dengan mudah seperti saat ini. Ya kan, jadi kalau mengadakan di Jakarta ya kebanyakan teman-teman yang di Jakarta yang ikut. Kalau saya mengadakan di daerah yang lain ya orang daerah itu saja yang bisa ikut. Tapi sekarang dengan online ini ya akhirnya terbuka untuk semuanya gitu ya. Bahkan mungkin kalau saya mengadakannya pakai bahasa Inggris ya mungkin bisa juga orang dari luar negeri ikut seminar ini gitu. Nah, jadi kita perlu ya ketika ada ria air ini bagaimana kita bereaksi sehingga sebenarnya itu bisa tenangnya lebih cepat. Kita butuh suatu ya skill untuk tetap tenang seimbang. Nah, kemudian kalau ngomongin ember, ember itu ukurannya juga banyak gitu ya. Kalau Anda pergi ke toko kelontong gitu kan, Anda bisa lihat ember itu macamnya banyak sekali dan ukurannya juga beraneka ragam, ya. Ukurannya juga beraneka ragam. Kemudian warnanya juga beraneka ragam. Kemudian terbuat dari materi apa juga beraneka ragam, gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini memang perbedaan itu ada di mana-mana. Apalagi kalau kita ngomongin manusia dengan DNA kita tuh sangat unik sekali ya. Sangat unik sekali. Kemarin ada yang berusaha menghitung ya, kemungkinan Anda lahir ya, kemungkinan Anda lahir saat ini ya berdasarkan jadi orang tuh menghitung dari nenek moyang ini yang menghadapi zaman-zaman purbakala dulu sampai sekarang, sampai melewati perang, melewati wabah, melewati kelaparan, melewati segala macam itu, sampai Anda lahir sekarang ini kemungkinannya berapa? Itu 1/400 triliun. 1/400 triliun. Jadi kita sekarang berada di sini itu sebenarnya masing-masing dari kita tuh 1/400 triliun. Luar biasa sekali loh. Ya, luar biasa sekali. Ya memang kita berbeda ya, kita berbeda. Semuanya punya potensi yang berbeda, punya bakat, punya kemampuan, punya hobi dan semuanya tuh berbeda. Dan itulah sebenarnya keunikan kita, gitu ya. Keunikan kita. Dan kita sebenarnya, aduh emberku kok kecil ya. Orang lain itu kok embernya besar gitu. Aku iri loh sama ember yang besar gitu ya. Dalam arti apa? Contohnya, kok dia itu lahir sudah di keluarga yang nyaman gitu kan. Uangnya banyak, mau sekolah di mana-mana bisa. Lah saya kenapa di keluarga yang pas-pasan, misalnya begitu. Misalnya, kadang-kadang kita ngiri gitu ya. Tapi sekarang apa gunanya gitu ya? Kalau embernya besar, tapi bawahnya tuh bolongnya juga besar sekali. Ember besar itu bisa diisi enggak? Enggak bisa. Ya, enggak bisa juga. Ya, jadi mungkin orang yang ember
yang termasuk orang-orang yang berember besar ini, yaitu orang-orang yang punya potensi, punya bakat yang luar biasa, kalau kelemahannya dia itu sangat mendasar, tidak bertanggung jawab terhadap kehidupannya, yaitu percumalah punya potensi besar kalau nggak pernah dikembangkan, nggak pernah dilatih, yaitu seperti ember bocor dasarnya. Potensinya besar, tapi nggak bisa diisi air sama sekali. Ya mendingan apa? Oke, saya ini terlahir sebagai ember jenis apapun gitu ya, dengan ukuran apapun. Kalaupun ember kecil gitu kan, potensi kita cuma terbatas gitu. Kita cuma punya satu bakat yang bagus. Tapi kalau kita terus kembangkan bakat itu, potensi itu semaksimal mungkin. Kemudian kita bereskan kelemahan-kelemahan kita yang mendasar. Kita bisa mengisi ember kecil kita itu sampai full. Yaitu sebenarnya kita ini sudah menjadi manusia yang optimal. Sudah memenuhi ya, memenuhi potensi diri kita, mengembangkan diri kita sampai maksimum. Dan itu jauh lebih hebat, itu jauh lebih luar biasa dibandingkan ember besar yang bolong dan kosong. Ya, jadi tidak apa-apa. Kalau misalnya Anda merasa, aduh ini kok nggak adil atau apa. Jangan pedulikan itu. Memang embernya itu beda-beda. Memang embernya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang plastik, ada yang aluminium, ada yang entah deh apa aja sekarang ember-ember itu ya. Atau bahkan ada ember kayu gitu kan. Ya nggak apa-apa. Memang itulah indahnya kehidupan kita. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita perlunya apa? Membereskan ember kita sendiri. Nggak usah lihat-lihat ember orang lain gitu ya. Yang penting ember kita itu bocor-bocornya kita beresin. Itu lebih penting daripada cuman mengagumi ember orang lain gitu kan. Kalau Anda merasa ember Anda jelek gitu kan, ya udah dicat aja supaya cantik gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Jadi ya yang penting kita sebagai manusia tuh berisi gitu. Seberapapun ember kita, tapi kita itu berisi. Nah, kemudian apa lagi? Gitu ya. Ember itu kalau diisi airnya banyak gitu ya. Dan kita sudah menambal banyak kebocoran-kebocoran kita. Kadang-kadang ya memang ember kita itu overflow. Overflow. Dan ini sangat bagus. Ya, sangat bagus. Bayangkan kalau kita itu berkelimpahan, ya, berkelimpahan. Ini salah satu yang perlu Anda ingat, ya, perlu Anda ingat bahwa sebenarnya air ataupun ya air atau sekarang kita ngomongnya abundance itu ya, airnya itu unlimited. Jadi kita tuh hidup di masa-masa di mana sebenarnya resources yang ada, sumber daya yang ada, apapun yang Anda sebenarnya mau itu sudah tersedia. Ada abundance orang bilang. Kelimpahan. Cuman kitanya ini kadang-kadang yang berpikirannya sempit. Dipikirnya kita itu ya seperti saya sharingkan minggu lalu ya, itu sepertinya dunia ini hanya donat gitu ya, sepotong donat. Dimana kalau sudah ada orang yang ngembat setengah donat, sisanya setengah donat ini untuk kita semua gitu. No, ya. Dunia kita bukan terdiri dari satu donat gitu kan. Kita ini terdiri dari unlimited donat gitu ya. Donatnya nggak terbatas. Kalau kita mau, ada donat itu. Sama, jadi air itu, kalau kita mau airnya itu ada. Kita tuh nggak usah rebutan air. Jangan berpikir, wah orang itu ambil satu ember, berarti jatahku berkurang. Enggak, airnya masih banyak. Ya sekarang lah semua ember di dunia ini pergilah ke lautan itu ambil air gitu. Cukup nggak? Cukup banget gitu kan. Nggak mungkin sekarang semua manusia di dunia ini katakanlah 7 miliar orang ini semua bawa embernya masing-masing pergi ke laut tuh ambil air. Sisa nggak? Masih sisa banyak. Ya sama seperti kehidupan kita ini. Sebenarnya yang kita inginkan itu masih berkelimpahan di luar sana.
Jadi nggak usah takut untuk kita itu kekurangan sebenarnya ya. Itu akan overflow. Dan kalau kita itu tipenya yang overflow, ya ingatlah untuk berbagi dengan ember-ember yang lain, gitu ya. Daripada nih kita diisi ember kita penuh, terus cuma luber-luber terbuang percuma. Alangkah bagusnya ya kita luber-luber ini, ya bagilah ke ember-ember yang lain. Ya artinya kalau kita punya lebih, kita sharingkan ke yang lain. Isi ember-ember lain. Buat orang-orang lain juga mendapatkan manfaat, mendapatkan kemajuan, mendapatkan kesuksesan. Bisa kok sukses bersama. Tidak berarti oh kamu sukses aku pasti nggak bisa, ataupun karena kamu suksesnya besar, aku suksesnya cuma bisa kecil. No. Ya, bisa. Jadi nggak apa-apa sharing, kita berbagi. Jadi bagi Anda di sini yang mungkin suka berbagi atau apa ya, di Interskill ini kalau Anda punya skill apa, punya pengetahuan apa, Anda mau berbagi, Anda bisa loh upgrade menjadi trainer di Interskill ini dan bisa mengadakan acara-acara seperti ini ya, Zoom webinar ataupun Zoom meeting, sharing apa yang Anda tahu. Ya berbagi, ya berbagi. Jadi apa yang saya lakukan hari ini yaitu tadi memastikan airnya ini yang saya punya dengan pengetahuan yang saya pelajari selama ini dengan membaca sekian ratus atau bahkan ribu buku ini ya nggak terbuang percuma gitu loh, cuman masuk ke kepala saya kemudian dia stuck di situ. Saya maunya apa? Ya supaya semua orang mendapatkan manfaat juga gitu ya. Jadi berbagilah dengan ember-ember yang lain. Nah, dari tadi saya sudah ngomongin ember terus ya, ember air bocor gitu. Ya, pada akhirnya kita itu harus sadar apa? Bahwa manusia ini lebih dari sekedar ember gitu ya. Kita ini lebih dari sekadar ember. Saya memang tadi katakan manusia ibarat ember, cuman ibarat. Tapi kita ini bukan ember, kita ini manusia gitu kan. Dan sebagai manusia, kita ini memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu manusia punya pilihan. Manusia memiliki pilihan. Dan pilihan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kehidupan Anda ditentukan oleh apa? Pilihan demi pilihan. Contoh, Anda bangun pagi gitu ya. Anda bangun pagi, terus ingin hari Anda ini hari yang indah. Bagaimana Anda bisa membuat hari ini hari yang indah? Caranya adalah dengan tiap kali dihadapkan kepada suatu pilihan, pilihlah yang membuat hari Anda jadi lebih indah. Oke? Pilihan demi pilihan. Kalau kita terus memilih yang positif, ya pasti di akhir hari kita melihat ke belakang, ke pagi hari kita, dari pagi sampai malam, ya kayak sekarang nih malam hari, kita lihat pilihan-pilihan kita dari pagi sampai sekarang. Kalau kita membuat pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang bermanfaat, pilihan-pilihan yang membantu kita untuk lebih maju, ya malam hari ini kita lihat balik kita, oh, hari ini adalah hari yang baik. Karena kita sudah membuat pilihan-pilihan yang baik. Mau buat hari Anda jadi buruk? Sangat mudah. Tiap kali ketemu pilihan, pilihlah yang buruk. Ya pasti malam hari Anda lihat balik hari ini. Iya, hari ini parah. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Mau memilih yang lebih positif atau mau memilih yang negatif. Mau memilih yang lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain atau memilih yang tidak bermanfaat. Jadi kalau Anda mau lebih maju, mau lebih sukses, mau lebih bahagia, apapun itu. Ingat, kita selalu punya pilihan. Dan kalau Anda bilang, enggak, saya enggak ada pilihan, itu berarti Anda sudah memilih untuk tidak memilih gitu ya.
Karena pasti ada pilihan. Pokoknya sementara manusia ini hidup, ada pilihan. Mau kondisi sebaik apa, mau seburuk apa, akan selalu dihadapkan pada pilihan. Paling tidak itu pilihan bagaimana cara kita melihat situasi ini. Mau dilihat dari sisi yang positif, mau dilihat dari sisi yang negatif, itu pilihan. Jadi pilihlah hal-hal yang membuat Anda lebih sukses. Pilihlah hal-hal yang membuat Anda bermanfaat bagi diri Anda dan orang lain. Dan pilihlah hal-hal yang membuat Anda bahagia. Oke, jadi itu yang mau saya sharingkan tentang ember yang bocor. Ya, jadi ini pelajaran dari ember yang bocor ya. Ini embernya ini saya bocornya, saya bahkan punya catatannya kapan embernya ini bocor. Jadi saya tulis tentang ember bocor ini di 1 September 2001. Ya, jadi memang udah ya 19 tahun ya. Ya 19 tahun yang lalu. Ini kisah ember bocornya ini ada di Lembah Hijau Resort di Ciloto. 24 Agustus 2001. Oke, baiklah. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya, untuk pertanyaan silahkan. Ya, silahkan bisa tulis di chat aja. Kayaknya di chat orang mungkin lebih bisa lihat juga ya daripada yang di kolom Q&A. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang misalnya PowerPoint yang mana mau dilihat lagi juga boleh. Silahkan.